Baik, terima kasih Mbak Rahma, terima kasih Pak Eldi, terima kasih Pak Fadli. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin salam sehat untuk kita semua, gitu ya, untuk Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan sedikit paparan terkait dengan materi aplikasi sirup, gitu ya, kurang lebih. Yang sebelumnya sebenarnya kalau slide ini di beberapa eh, tampilannya nanti sebenarnya sudah umum, tapi tidak ada salahnya untuk kita refresh kembali, gitu ya, terkait dengan materi sirup, dan nanti akan ada sesi setelah saya dan Mbak Tiara nanti. Tapi paling tidak saya apa namanya memberikan pengantarnya terlebih dahulu, gitu ya, supaya nanti tergambarkan oleh Bapak Ibu sekalian di lingkup kementerian lembaga kementerian dan lembaga. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, mohon izin tidak henti-hentinya kami menyampaikan ya, barangkali masih ada Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru menjadi operator aplikasi Sirup. Tapi pada dasarnya yang perlu diketahui adalah apa sih aplikasi Sirup itu, gitu ya. Aplikasi Sirup adalah aplikasi yang berbentuk atau berbasis website Bapak Ibu sekalian, yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan, gitu ya, rencana umum pengadaan. Nah, artinya dimanapun Bapak Ibu sekalian terkoneksi dengan internet, Sirup bisa akses dimanapun untuk melihat data-data penginputan RUP-nya. Sehingga nanti kalau misalkan ada kalimat, sudah nginput sirup atau belum, kayaknya kalimatnya kurang tepat, gitu ya. Karena sirup ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menjadi wadah penginputannya. Jadi yang diinputkan adalah rencana umum pengadaan. Kurang lebih itu ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan identifikasi pengadaan barang jasa untuk kementerian dan lembaga, gitu ya. Kalau tadi di sesi Pak Heli sudah disampaikan mana saja sih yang masuk ke dalam atau diinputkan ke dalam sirup, gitu ya. Tentunya kalau dalam level anggaran, gitu ya, level anggaran pada tingkat kementerian dan lembaga, kita mengenal yang namanya komponen atau subkomponen, gitu ya. Itu level terakhir tuh setelah program, kegiatan, klasifikasi rinci output sampai dengan komponen subkomponen. Nah, kalimatnya adalah akun belanja yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Heldi, yang terasosiasi dengan pengadaan barang jasa. Di antaranya di sini kalau kita lihat clue-nya ada tiga besar, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang pertama adalah belanja barang dan jasa, yang kalau tidak salah kode akun rekeningnya 52 berarti. Kemudian ada akun belanja modal yang 53, gitu ya. Kemudian kalimatnya juga ada tambahan bahwa akun belanja lain atau belanja tidak terduga atau belanja bansos atau hibah tapi dalam bentuk pengadaan barang jasa. Nah, artinya ketiga indikator inilah yang dimana data-data ini kita inputkan ke dalam sirup, gitu ya, rencana umum pengadaan ada barang jasa dan modal. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan adanya belanja bansos atau hibah tapi dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Itu yang kita inputkan nanti ke dalam aplikasi sirup. Oke, next dulu. Nah, terkait dengan beberapa pengguna di aplikasi sirup itu, kalau bahasa awamnya admin sirup, gitu ya. Nah, admin sirup itu sebenarnya kalau kita urai, Bapak Ibu sekalian, kita dalami juga sebenarnya ada beberapa peran, gitu ya. Yang pertama adalah admin PPE di aplikasi, dan ini masing-masing admin PPE ini dikeluarkan satu satu akun untuk setiap instansi atau kementerian lembaga itu punya satu admin PPE. Biasanya admin PPE ini Bapak Ibu sekalian melekatnya di LPSE, atau mungkin kalau LPSE-nya udah di UKBBJ ya di lingkup itulah, gitu. Jadi gampang, akun PPE adanya di mana? Di LPSE, kira-kira gitu. Tugasnya yaitu untuk mengelola satuan kerja maupun membuatkan user PAKPA, gitu ya. Itu terkait dengan akun PPE pertama. Yang kedua ada namanya pengguna anggaran. Nah, pengguna anggaran di sini kalau misalkan tingkat kementerian adalah menteri, ya, menteri. Jadi menteri ini juga sebenarnya bisa diberikan hak akses sebagai pengguna anggaran. Kemudian yang ketiga adalah kuasa pengguna anggaran. Kalau di LKPP tentunya bersama, gitu ya. Mungkin kalau di level kementerian-kementerian yang sifatnya yang tingkat terbesar mungkin lebih kepada eselon satunya, gitu ya, kurang lebih, atau kepala satkernya, kuasa pengguna anggarannya. Yang keempat, aktor atau pengguna aplikasi sirup yang keempat adalah pejabat pembuat komitmen, ini yang tentunya uh, berperan vital dalam penginputan RUP. Dan yang kelima adalah admin RUP. Nah, sebenarnya admin RUP ini siapa? Nah, admin RUP ini secara substansi sebenarnya tidak ada di aturan, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini adalah mekanisme sistem, gitu ya. Ketika, gitu ya, dalam kondisi pejabat pembuat komitmen tidak melakukan penginputannya sendiri, artinya bisa diperbantukan oleh yang namanya admin RUP ini, gitu ya. Jadi ini sih khusus khusus bagi teman-teman atau bagi Bapak Ibu sekalian yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen, tapi tidak menginput RUP-nya sendiri, artinya memerlukan bantuan. Nah, itu bisa didelegasikan kepada admin RUP ini. Jadi yang udah secara pengguna sirup ada 5 ya Bapak Ibu sekalian, ada admin PPE,
adanya di LPST, kemudian pengguna anggaran sehingga kepala lembaga atau kepala kementerian, kemudian ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pembuat komitmen, dan yang kelima adalah admin RUP. Jadi nanti jangan salah membahasakannya. Admin RUP yang mana? Admin sirup yang mana? Kalau kita mau berbicara terkait dengan peran dan pengguna. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini ingin menyampaikan terkait dengan peran fungsi masing-masing pengguna tadi ya. Kalau admin PPE dalam aplikasi sirup, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah untuk mengelola satuan kerja, baik itu menambah, mengubah, atau menghapus satuan kerja. Nah, itu adanya di peran admin PPE. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalkan ada nama satuan kerja yang berubah, terkait dengan nomenklatur, atau yang kode satkernya berubah, silahkan hubungi admin PPE yang ada di LPST. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan peran kelola pengguna. Peran pengguna ini dalam artian adalah menambah PA barangkali misalnya, atau menambah KPA, atau mengubah biodata KPA, menonaktifkan pengguna, maupun mengubah password. Nah, itu silahkan berkoordinasi dengan admin PPE. Ini nggak jelas ya? Belum jelas? Oke. Nah, untuk kelola pengguna tadi ya, izin menyampaikan lagi bahwa untuk kelola pengguna bisa menambah akun KPA, akun PA, mengubah data pengguna, yaitu data pengguna, mengubah password. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu sekalian yang menggunakan akun KPA, kemudian ada salah akun atau salah password, silahkan konfirmasi ke admin PPE gitu ya, untuk memastikan username dan passwordnya benar, begitu ya. Kemudian tambahan fitur yang selanjutnya di dalam aplikasi sirup, yaitu adalah dapat memanfaatkan fitur moner. Artinya PPE dapat juga memonitoring atau evaluasi rekod monernya untuk data keseluruhan satuan kerja. Bisa melihat satker mana sih yang belum input RUP. Nah, itu bisa oleh PPE ya. Kemudian fitur tambahan lain yang selanjutnya yang difasilitasi sirup, yaitu PPE dapat melakukan cetak paket RUP untuk seluruh satuan kerja. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan misalkan untuk mencetak seluruh satuan kerja bahwa sudah input RUP atau belum sih, atau misalkan RUP-nya masih draft atau sudah diumumkan sih, gitu ya. Kurang lebih bisa meminta bantuan admin PPE. Gitu ya, Bapak sekalian. Saya lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya adalah peran PA dalam aplikasi sirup. Artinya ini adalah peran menteri atau kepala lembaga dalam aplikasi sirup. Yang pertama adalah di aplikasi sirup dapat melakukan konsolidasi paket, gitu ya, untuk lintas satuan kerja, gitu ya. Jadi jika ada kondisi, misalkan ada beberapa paket pekerjaan yang lintas satuan kerja ingin dikonsolidasikan, gitu ya, atau ingin digabungkan, maka di dalam aplikasi sirup terdapat fitur konsolidasi paket yang harus dilakukan PA untuk menggabungkan paket-paket tersebut di lintas satker di bawahnya. Kemudian setelah dibuat konsolidasi paket, peran yang kedua atau tugas yang kedua adalah mengumumkan paket konsolidasi tersebut, gitu ya. Maka yang dilakukan oleh PA. Selanjutnya adalah peran KPA dalam aplikasi sirup, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya ini di eselon satunya ya. Kalau di LKPP mungkin selamanya lah. Nah, itu yang pertama adalah melakukan kelola pengguna terhadap admin RUP. Jadi tadi di slide yang sebelumnya kan tadi ada faktor kelima dalam pengguna sirup adalah admin RUP. Nah, jika memang admin RUP ini dirasa diperbantukan untuk membantu PPK, maka yang dapat membuat akun ini adalah akun KPA yang Bapak Ibu sekalian ya. Fungsinya sama, untuk menambah admin RUP, mengubah biodata, menonaktifkan maupun melakukan ubah password. Itu dilakukan oleh aktor KPA. Nah, yang kedua, peran KPA adalah melakukan verifikasi dan unverifikasi PPK Bapak Ibu sekalian. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa dalam aplikasi sirup setelah Perpres 16 kemarin terdapat fitur untuk memverifikasi akun PPK. Sebagaimana kita ketahui bahwa PPK ini tidak langsung di-create di aplikasi sirup, tetapi di-create di aplikasi SPSE. Nah, karena sirup sifatnya memanfaatkan data yang sudah ada, maka ketika PPK sudah login ke aplikasi SPSE, kemudian mau masuk ke dalam sirup, yang pertama kali adalah registrasi.
Dan ini yang perlu diverifikasi oleh akun KPA. Dan kalimat yang kedua ada kalimat unverifikasi PPK. Ini diperuntukkan dalam hal jika seorang PPK misalkan dalam tanda kutip mungkin berpindah tugas lintas satker, misalkan dari satker yang satu ke satker yang lain. Nah, KPA yang sebelumnya di bawah satker tersebut dapat melakukan unverifikasi PPK, sehingga PPK tidak perlu membuat akun baru lagi untuk mendaftar di satker yang terbaru. Tinggal memanfaatkan username dan password PPK yang sebelum saja dengan catatan sudah diunverifikasi oleh PPK. Begitu ya. Nah, yang sangat penting untuk saat ini, untuk menjelang 2023 ini adalah KPA melakukan tarik data RKA dari Sakti. Nah, ini yang belum ada di 2022 dan tahun sebelumnya. Bahwa perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, di tanggal 2 November kemarin, Sirup sudah terintegrasi dengan Sakti melalui API, gitu ya. Dan salah satu fiturnya adalah mengganti peran upload RKA dengan cara menarik data RKA dari aplikasi Sakti. Kalau bahasa di sistemnya nanti adalah generate RKA. Ini yang nanti kita lakukan sama-sama. Kemudian yang keempat, pada kelola KPA, yaitu dapat melakukan kelola PKKR. Jika di sini ada kalimatnya adalah manual. Ya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, nomor 3 dan 4 ini adalah situasional, di mana penginputan RUP sebenarnya ada dua cara. Yang pertama memanfaatkan data dari RKA Sakti yang tadi sudah terintegrasi atau melakukan manual, karena secara sistem masih dibuka juga, gitu ya. Dan di sini menu kelola PKKR ini dikelola untuk menginputkan program. PKKR itu kepanjangan dari program, hanya adalah kegiatan. Di bawah kegiatan ada KRO, klasifikasi rinci output, ada rinci output, ada komponen dan subkomponen. Itu bisa dilakukan juga penginputan secara manual. Dan yang poin 5, tugas KPA adalah mengumumkan paket RUP, gitu ya, sebagaimana bicara di substansinya, gitu ya, seperti yang tadi Pak Fadli sudah sampaikan. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian yang nomor 6, membatalkan final draft paket RUP, Bapak Ibu sekalian. Kita ketahui bersama bahwa yang menyusun atau menginput RUP ke dalam Sirup adalah PPK. Namun, jika dalam hal terdapat beberapa paket yang mungkin sekiranya ada perbedaan dengan persepsi KPA, maka secara sistem, KPA juga dapat membatalkan final draft yang sudah disusun oleh PPK. Gitu ya. Kemudian yang nomor 7, KPA dapat melakukan revisi paket, gitu ya. Mulai dari pembatalan paket RUP, revisi satu persatu, revisi satu banyak, dan pengaktifan paket kembali. Nah, perlu kita ketahui sama-sama yang namanya rencana umum pengadaan itu kan baru namanya rencana umum pengadaan. Sifatnya juga belum pasti. Sehingga ketika ada penyesuaian terhadap paket RUP, entah karena perubahan anggaran, entah karena mungkin ada review dari teman-teman Pokja sehingga paket harus dikembalikan, maka paket RUP yang sudah ditayangkan atau sudah diumumkan dapat juga secara teknis direvisi, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kalau masih ada beberapa teman-teman yang paradigmanya revisi setelah diumumkan tidak bisa diapa-apakan, sebenarnya kayaknya kurang tepat, gitu ya. Karena setelah diumumkan pun masih dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi tadi ya, review PPK, review Pokja maupun terdapat karena faktor revisi anggaran. Yang ke-8 adalah konsolidasi paket dalam satuan kerja. Nah, KPA dalam satuan kerja di sini jika terdapat beberapa penggabungan ya paket yang sifatnya sejenis di bawah satu kerja, maka dapat dilakukan konsolidasi juga. Artinya kalau tadi level PA konsolidasinya adalah lintas satker, tapi kalau dalam KPA konsolidasinya di bawah satu satuan kerja tersebut, gitu ya. Entah mungkin di beberapa PPK, gitu ya. Nah, yang ke-9 yaitu terkait dengan pemanfaatan fitur Moner dan cetak RUP di satuan kerja, sebagaimana tadi fitur yang terdapat juga di akun PPE, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang adalah peran PPK dalam aplikasi Sirup.
Yang pertama melakukan update data PPK, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan bahwa PPK itu registrasi dulu gitu ya dari aplikasi SPSC ke Sirup gitu ya. Nah itu perlu melakukan update data PPK. Nah, kemudian yang kedua, delegasi PKKR. PKKR ini adalah program sampai dengan subkomponennya lah, atau kita sebut dengan anggaran kepada admin RUP. Jika tadi admin RUP diperlukan. Yang ketiga adalah menyusun RUP di aplikasi Sirup, dalam artian ini menginput RUP-nya, draft RUP-nya. Kemudian yang keempat, setelah paket RUP disusun atau diinput, melakukan finalisasi draft paket RUP. Dan yang nomor 5, adalah PPK juga dapat melakukan revisi paket RUP dengan kalimat inisiasi revisi paket RUP. Karena kedua aktor ini, baik KPA maupun PPK, jika terdapat penyesuaian paket RUP, dapat dilakukan revisi. Kalau tadi di KPA bahasanya revisi paket, tapi untuk yang PPK menggunakan kalimat inisiasi. Karena nanti setelah diinisiasi revisi oleh PPK, maka harus ada approval atau penolakan terhadap teman-teman KPA gitu ya. Harus ada seperti itu stepnya, kalau proses bisnisnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Yang terakhir terkait dengan peran admin RUP, karena sifatnya ini hanya membantu PPK. Yang pertama adalah melakukan identifikasi pemaketan. Manakala ada kondisi sebuah satuan kerja atau kementerian lembaga menggunakan mekanisme yang tarik RKA dari aplikasi Sakti. Kalau tidak menggunakan mekanisme tarik RKA, maka dilakukan manual, maka admin RUP dapat membuat paket penyedia, paket RUP swakelola, maupun penyedia dalam swakelola secara manual. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan peran fungsi masing-masing pengguna. Nah, yang selanjutnya terkait dengan fitur yang terbaru gitu ya, terkait dengan mekanisme generate data RKA. Ini berlaku untuk 2023 ke atas gitu ya. Yang pertama, pastikan kode satuan kerja pada aplikasi Sirup sama dengan kode satuan kerja pada aplikasi Sakti. Karena ini menjadi parameter korelasi antara Sirup dan Sakti, Bapak Ibu sekalian. Jadi, nanti tugas PPE sebenarnya untuk melakukan penyamaan kode ini. Karena nanti kalau misalkan ada satu digit saja yang tidak sesuai antara kode Sirup yang dengan kode Sakti, maka tidak bisa dilakukan proses generate RKA atau tarik data RKA dari Sakti, gitu ya. Yang kedua, lakukan generate RKA dari aplikasi Sakti ke aplikasi Sirup, gitu ya. Dengan catatan tadi kode satuan kerjanya sudah sesuai. Nah, ini adalah dashboard KPA. Jika RKA belum tersedia, maka di keterangan ada informasi RK Saker Anda belum tersedia. Mohon untuk dapat melakukan generate RKA pada esok hari. Mengingat kami melakukan penjadwalan scheduler di atas jam 12 malam, gitu ya. Tapi kalau misalkan kondisinya ada keterangan seperti kalimat yang ada di tampilan ini, maka RKA belum bisa ditarik, gitu ya. Dan kode Satker yang ini tertera 970968 ini harus dipastikan sesuai dengan kode yang ada, kode Satker yang ada di Sakti. Jika belum sesuai, silakan menghubungi admin PPE untuk disesuaikan. Kemudian tampilan yang kedua, jika RKA statusnya tersedia, sudah ada di aplikasi Sirup. Nah, maka di informasi keterangan ada informasi berhasil mengunduh RKKL. Begitu ya. Tinggal diklik tombol di bawahnya yang warna merah, yaitu generate RKA. Gitu kan. Ketika status generate RKA sudah berhasil, maka di informasi keterangan pun juga berubah, Bapak Ibu sekalian. Maka informasinya adalah proses data sudah selesai. Silakan buka menu rencana kerja anggaran. Dan di sini juga tanggal penarikannya juga ditampilkan juga tanggal berapa, jam berapa. Kurang lebih itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bagi teman-teman yang mungkin belum berhasil menarik data RKA dari Sakti, pastikan statusnya lihat dari yang ini. RKA belum tersediakah? Kemudian RKA tersediakah? Atau sampai dengan ini? Kali ini sifatnya sudah berhasil. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya, ini adalah tampilan generate RKA tanpa revisi. Nah, ketika di RKA tidak ada revisi, maka sebenarnya
tidak ada data JSON yang kami ambil gitu ya, sesuai dengan perubahan yang ada di samping. Jika tidak ada. Dan ketika data RKA sudah berhasil ditarik sirup, maka bisa dilihat di menu kelola data, kelola program, di sini ada keterangan nama programnya dengan flag integrasi, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa program dukungan manajemen ini adalah program hasil tarik integrasi dari Sakti, gitu ya. Kami berikan flag. Kalaupun misalkan datanya manual, ya kami berikan program dukungan manajemen flagnya adalah manual, gitu ya. Jadi bisa dilihat pembedanya ada di sini, kelola data, kelola PKKR. Nah, ini adalah skema, kurang lebih infografis sedikit terkait dengan skema generasi data RK dari aplikasi Sakti. Yang pertama tadi, kita tetap melibatkan teman PPE, bahwa dalam kelola Satker, kemudian dan kelola akun KPA. Yang kedua adalah generate RK AKL dari Sakti dilakukan oleh KPA, dengan tadi memastikan data RKA sudah diinputkan dulu nih pada aplikasi Sakti. Kemudian yang kedua, proses generate RKA dilakukan oleh aktor KPA. Selain KPA nggak bisa, gitu ya. Kemudian sebelum melakukan generate RKA, pastikan kode Satker sudah sesuai pada aplikasi Sakti, gitu ya, karena sebagai parameternya. Kemudian proses generate RKA hanya dilakukan di awal generate saja, atau jika nanti ada perubahan, gitu ya. Kemudian setelah dilakukan generate RKA, maka KPA melakukan proses selanjutnya, itu adalah delegasi anggaran PKKR, program kegiatan KRO sampai dengan titik output kepada PPK. Langkah yang selanjutnya oleh PPK ada PPK melakukan identifikasi pemaketan, mana yang penyedia, mana yang swakelola, mana yang penyedia dan swakelola, gitu ya. Kemudian nanti langsung lakukan generate paket sampai dengan melengkapi draft-draft paket RUP, yang kemudian selanjutnya dilakukan final draft. Yang terakhir adalah KPA mengumumkan paket RUP. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita ketahui sama-sama, yang pertama adalah proses penarikan data RKA dari Sakti ke Sirup itu dilakukan secara scheduler, gitu ya, sehari sekali pada dini hari. Jadi tadi kalau misalkan ada di informasi keterangan data Anda belum tersedia, maka pastikan setelah dini hari nanti data masih tersedia atau sudah tersedia atau masih kosong, gitu ya, karena scheduler. Kemudian yang kedua, data RKA dari aplikasi Sakti dapat ditarik minimal sudah berstatus paku indikatif, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah paku indikatif itu, data bisa kita tarik ke dalam aplikasi Sirup. Nah, yang ketiga, proses generate RKA ke Sirup dapat dilakukan saat pertama kali, atau tadi misalkan setelah paku indikatif, atau jika terdapat perubahan anggaran. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin 1 bulan kemudian, atau mungkin 2 bulan kemudian terdapat perubahan anggaran. Nah, RKA dapat dilakukan penarikan ulang, gitu ya. Yang keempat, integrasi Sakti ini dengan Sirup hanya pada anggaran saja. Proses pemaketannya tetap dilakukan seperti biasa. Yang perlu kami sampaikan bahwa Sirup Covid-nya udah nggak ada kan? Covid-nya udah nggak ada kan? Suruh kita busur. Jadi udah ya. Oke. Nah, integrasi Sakti ini Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, hanya pada tahap anggaran saja. Jadi ketika ada proses generate RKA ulang atau penarikan RKA, yang akan berubah hanya yang level anggaran saja. Level anggaran tadi mulai dari program sampai dengan subkomponen ya. Jadi itu yang akan berubah, menyesuaikan hasil tarikan terhadap paket RUP-nya yang nanti berdampak, itu dilakukan secara manual pula. Jadi sekali lagi headline-nya adalah ketika ada perubahan anggaran dan Sakti ditarik lagi oleh KPA di Sirup, maka yang akan berubah hanya yang program sampai dengan subkomponen ini saja. Tidak berlaku untuk paket RUP di penyedia, di swakelola maupun penyedia dan swakelola. Andaikan nanti paket-paket RUP ini berdampak, gitu ya, terhadap revisi karena perubahan tadi, maka dilakukan perubahan atau revisi paket RUP oleh PNKPA maupun PPK. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan sedikit pemaparan atau materi ya terkait dengan fitur baru sebenarnya di aplikasi Sirup. Tentunya saya yakin Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada di link Zoom ini
yang bergabung ini sudah banyak yang menggunakan, bahkan mungkin paketnya sudah berjalan gitu ya. Tapi paling tidak sebagai informasi saja bahwa untuk 2023 mekanismenya sudah menggunakan mekanisme tarik RKA melalui APA SAPI. Dan beberapa jika mungkin Bapak Ibu sekalian membutuhkan panduan, baik itu video tutorial maupun user guide maupun infografis, nah silakan di-send pada barcode-barcode yang telah kami sampaikan di sini, gitu ya. Kemudian selain tadi user guide-nya juga ada apa namanya channel YouTube-nya di Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan. Nanti klik saja di YouTube-nya, barangkali nanti bermanfaat gitu ya. Karena ada beberapa tipe kalau kita sebagai user ada yang mungkin lebih aware ke panduan tutorialnya, atau mungkin sebaliknya lebih senang membaca. Nah, itu bisa dilihat dari beberapa panduan yang telah kami sertakan. Selain itu juga sebenarnya dari panduan ini juga sebenarnya kami juga ada ruang diskusi gitu ya, Mbak Rahma dan Mbak Tiara, bahwa di ruang diskusi juga ada beberapa sharing gitu ya terhadap diskusi terhadap materi teknis aplikasi Sirup maupun trik dan triknya terhadap penggunaan aplikasi Sirup di Telegram. Mungkin itu Mbak Rahma, sedikit penyampaian materi ya terkait dengan mengantar lah aplikasi Sirup. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon. Saya kembalikan ke Mbak Rahma.